Halo rekan traders, kembali lagi bersama saya di channel Analisa Saham JD. Seperti biasa kita akan mereview market pada minggu ini dan kita akan membahas pergerakan ISG untuk satu minggu ke depan. Kalau kita lihat ISG pada Jumat kemarin ditutup di level 5.335.529 ya atau naik 1,43%. Dan kalau kita lihat selama satu minggu juga udah naik 4,04%. Jadi kita lihat emang setelah kemarin hari Senin, setelah kita libur panjang kemarin ya. Nah, kita hari Senin kemarin nih udah dibuka merah. Kemudian besoknya mulai hijau lagi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 itu ada menunggu hasil Pilpres US. Sempat kita hijau di sesi awal. Namun kemudian di sesi keduanya itu terkoreksi sehingga penutupan tuh terkoreksi karena dari itu uh, ada indikasi Donald Trump itu ya memimpin. Kemudian setelah lewat malamnya, nah hari Kamisnya itu baru dia rally lagi naik 3% pada hari Kamis karena hampir dipastikan itu Joe Biden udah unggul jauh ya sehingga market menyambut positif kemudian dilanjutkan dengan hari hari Jumat kemarin sehingga total dalam satu minggu ini kita udah plus 4,04%. Ya kita lihat asing juga udah mereka net buy ya 1,2 T di mana transaksi yang dinego paling banyak aja dinego 869 miliar. Jadi kalau kita lihat di kemarin asing melakukan net sell, maka dalam minggu ini kita udah melihat asing mulai melakukan aksi beli ya. Dan semoga ini mungkin bakal jadi awal bagi kelanjutan ISG kita untuk naik lebih tinggi lagi. Nah kita lihat di saham-saham apa asing banyak beli. Kita lihat nih BCA, BRI ini paling banyak dibeli oleh asing, di mana BCA hampir 1,41 triliun, kemudian disusul oleh Bank BRI sebanyak 584 miliar, disusul oleh Astra 278, kemudian MDKA dan Unilever. Sementara untuk saham yang dijual oleh asing, kita lihat ini masih BBNI, Telkom masih dijual. Lalu kalau kita lihat kalau kemarin-kemarin Telkom dijual cukup signifikan, namun di sini kita lihat penjualannya udah berkurang ya. Di sini hanya jualan 298 miliar. Berarti ini udah jauh berkurang dibandingkan minggu-minggu kemarin. Dan kita lihat juga harga saham Telkom juga udah rebound ya dari 2.500-an sekarang udah capai 2.800. Nah, itu memang penambahan yang signifikan karena asing udah mulai berkurang jualannya walaupun masih dijual tapi udah berkurang jauh. Nah, kita tahu pada minggu ini seluruh mata dunia memandang pada US election ya, pilpresnya Amerika. Di sini kita lihat ini masih belum final ya. Cuma kalau kita lihat Joe Biden jauh mengungguli Donald Trump ya di sini, di mana pada pemilu Amerika Serikat ini lebih ditekankan pada electoral vote. Ya, electoral vote ini di sini Biden ada 264, sementara Donald Trump 214. Sementara untuk menang dibutuhkan angka suara 270. Berarti Biden hanya butuh 6 suara lagi untuk menang, untuk menjadi secara resmi jadi presiden Amerika Serikat untuk periode yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat mereka lagi menunggu hasil dari 4 negara bagian ya, 4 negara bagian yang akan menentukan kemenangannya Biden atau Trump. Jadi Trump bisa aja menang kalau dia sapu bersih 4 negara bagian ini. Jadi kalau dia bisa sapu bersih 4 ini, maka Trump ada peluang untuk menang. Di mana ini total suara yang ada ini sebesar 57 suara ya di sini. Kalau kita totalkan di sini, ini ada 57 suara. Jadi kalau Donald Trump menang, otomatis dia suara menjadi 271 ya. Namun kalau kita lihat di sini, harusnya Georgia ini harusnya awalnya dimenangkan oleh Trump, namun sekarang pada terakhir kemarin Jumat kemarin dicek malah berbalik Joe Biden yang unggul ya, unggul tipis, hanya selisih 1000 suara.
Nah, ini memang masih terus bergerak ya perhitungannya, sehingga masih dekat perhitungannya, nggak tahu siapa yang bakal unggul. Tapi kalau ini dimenangkan oleh Biden, otomatis Trump udah otomatis kalah ya. Kemudian juga Nevada. Nah, Nevada ini adalah basisnya Biden, di mana dia unggul jauh ya, 49,4 dibanding 48%. Nah, di mana ini kita lihat persentasenya emang 1% selisihnya, namun ini suara masih 84%. Ya, kemudian di sini juga kalau kita lihat secara jumlah suara ini 604.000 dan ini 592.000, berarti ada selisih 8.000 suara yang ketinggalan Donald Trump. Jadi kalau emang secara atas kertas saat ini Joe Biden lebih diunggulkan dan memiliki kans peluang untuk menang lebih besar dibandingkan dengan Donald Trump. Namun kita nggak tahu ya di detik-detik terakhir apa bakal terjadi perubahan apa enggak. Nah, namun kalau kita lihat dengan kondisi seperti sekarang, maka saat ini lebih ditunjukkan arahkan pada untuk market lebih menyambut untuk kemenangan dari Joe Biden. Nah, kita lihat sendiri IHSG kita seperti apa untuk minggu ini dan minggu kedepannya. Kita lihat IHSG sekarang udah seperti yang digambarkan dari minggu-minggu sebelumnya. Ini masih belum patah trend line-nya. Dan ini udah mulai jebol ya, udah mulai jebol break resistance ya. Ini break resistance di sini. Dimana ini biasanya udah beberapa bulan nggak mampu ditembus. Dan akhirnya pada hari Kamis kemarin ini masih ditembus ya. Sehingga masih tembus sehingga otomatis dia naik ke atas. Sekarang kita udah di level 5.335. Nah, untuk minggu depan ini adalah level area target, di mana target berikutnya ada di level 5.400 sampai 5.500 ya. Nah, di sini ini adalah area resisten berikutnya. Ya, area resisten berikutnya yang harus dicapai oleh IHSG. Nah, kalau udah tercapai gimana? Nah, kalau udah tercapai, nah biasanya kalau karena kita lihat IHSG udah naik cukup signifikan ya karena efek euforia dari pemilihan presiden, maka pergerakan trader harus waspada karena ada kemungkinan dia bakal koreksi lagi ya. Jadi setelah mencapai 5.400 sampai 5.500, waspadai untuk koreksi walaupun mungkin koreksi masih minor. Nah, kita bakal lihat koreksi nanti sampai ke berapa dan diharapkan koreksi tidak turun melebihi sampai 5.250 di mana ini adalah level support sebelumnya ya. Jadi ini jadi level resisten yang sebelumnya ada ditembus, maka ini menjadi level support kita yang baru ya. Nah, untuk rekomendasi saham, kita lihat kalau Joe Biden yang menang, di sini kita lihat kita asumsikan dengan asumsi kemenangan ada di pihak Joe Biden, maka ada beberapa sektor yang positif, diantaranya perkebunan, pertambangan, industri dasar dan kimia, kemudian aneka industri, dan kemudian juga keuangan. Di sini saya akan fokus pada 4 sektornya aja, karena kalau keuangan kita udah tahu ya, saham-saham perbankan udah pasti, maka di sini saya akan fokuskan pada 4 sektor perdagangan, 4 sektor yang akan menjadi rekomendasi untuk minggu depan. Yang pertama itu dari sektor perkebunan, itu kita lihat ada DSNG ya. DSNG di sini kita lihat ini masih uptrend ya dengan level targetnya di 520 sampai 550 ya, ini level target dia. Dan kemudian ini kita bisa batasi kalau dia turun sampai 470, nah ini maka udah boleh level out ya untuk kita keluar dulu. Tapi dengan target kita sekarang ada di level 520 sampai 550 karena kita lihat sini arahnya masih uptrend. Berikutnya dari pertambangan. Nah, dari pertambangan itu bisa pilih antara Antam atau Inco ya. Ini biasanya dua sektor yang positif untuk tahun-tahun ke depan ya, untuk bulan-bulan ke depannya dan tahun depan juga. Nah, kita lihat Antam dengan Inco, saham sektor nikel ya, pertambangan nikel. Nah, ini bergerak saat ini udah tinggi ya. Kita lihat ini masih tertahan di level 1150 sampai 1770 sebagai resisten dia. Ya, nah kita lihat kalau dia mampu break di sini,
mampu break resisten, maka dia ada peluang untuk menuju ke 1300. Ini sebagai target awal kita. Tapi kalau dia misalnya turun dulu karena ini udah naik terlalu tinggi, karena ini ada pola, ya maka ada kemungkinan kalau dia turun dulu maka support pertama yang harus dijaga itu ada di 1100 sampai 1090. Ya, kalau turun lagi maka itu berikut ada di 1055. Ya, 1050 sampai 1055. Nah, ini jadi level area support kalau pengen beli buy on witness. Kita batasi penurunan nggak sampai di bawah 960. Nah, ini jadi area support antam. Ya, dimana kalau ini jebol maka ini polanya jadi jelek ya. Jadi kita bakal batasi dia nggak boleh turun sampai 960. Oke. Berikutnya ini saham BRPT ya, BRPT. Jadi industri dasar dan kimia. Kita lihat BRPT ini sebenarnya masih downtrend, kita lihat kalau tarik garis. Cuma ini dia hari ini sudah mulai berusaha untuk break area downtrend dia ya. Jadi kalau dia bisa break ini bisa perhatikan buat kalau pengen lebih amannya kita nunggu dia level di atas 1000 ya. Di atas 1000 baru boleh beli ya. Kalau dia udah break di atas 1000 kita boleh lebih aman untuk kita beli dengan target berikutnya ke 1200 gitu. Namun kalau bagi yang short term trading mungkin bisa masuk dengan jaga level resisten di 970 sampai 990 ya. Di sini kita lagi lihat ini ada di area resisten dia ya. Di sini ada area resisten dia di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah ASI ya, Astra Internasional. Nilai Astra Internasional ini juga udah break ya, udah break dia punya ini udah pola cup dia ini. Nah, ini udah break resisten dia. Nah, sekarang udah break, biasanya akan lanjut itu menuju level 6300-an ya. Nah, ini kita bisa level 6300 dengan level stop loss-nya di level 5700 sampai 5500 di sini. Ya, kalau kita lihat minggu depan kita harapkan kalau IHSG masih naik maka ya ASI masih akan peluang untuk lanjut menuju ke 6300 ya, 6100 sampai 6300. Kita sebagai supportnya di level 5500 sampai 5700. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk rekomendasi minggu depan. Ada 4 saham tadi yang saya sebutkan, yaitu tadi ada Antam, ada DSNG, kemudian ada apa lagi? Bentar, ini tadi ada DSNG, ada Antam, ini ada BRPT, dan terakhir itu ACI. Oke, kalau pengen lebih lanjut nanti Bapak Ibu sekalian kalau pengen join dengan kita Jasa Utama Kapital Sekuritas untuk konsultasi lebih lanjut di JD Premium Club bisa gabung ya dengan kita. Karena kita ada grup, ada stock analisis. Bisa langsung konsultasi langsung dengan saya. Nanti bisa WA di nomor yang udah disediakan di sini. Oke. Sekian dulu untuk podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan bagikan juga ke teman-teman yang lainnya. Oke, sampai ketemu di edisi berikutnya. Salam cuan dan sehat selalu.